baksonya. Ada yang beli lagi. Gitu aja kegiatan aku di hari ini. Ya, aku bikin stok nugget anak aku. Udah kayak gitu aja, terus beli air. Udah aku santai-santai suami aku ini. Ini hari Senin aku udah antar sekolah anak aku kayak gitu. Terus aku ya ngurusin seragam anak aku buat hari-hari berikutnya. Kayak gitu sarapan, udah ada stok. Kayaknya aku mau beli buah nanti sore. Moga-moga nggak hujan ya. Seragam anak aku udah selesai. Tuh, dari hari Senin udah dipakai ya. Ini untuk Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, Sabtu. Sekarang jam 2 ya. Aku mau makan siang bareng anakku. Kayak gitu aku bikin mie soto ya, Indomie ya. Sedap kayaknya. Aku tuh gak merek fanatik enggak, pokoknya ya. Yang aku suka kadang-kadang aku ada baru kayak gitu aku beli. Ada bayam, ada wortel, ada kok. Sekarang masih ada bayam ya. Wortel itu juga ada, tapi aku masih belum beli itu. Mie wortel aku mau bikin sendiri. Ya, gimana ya? Aku masih ketipekan. Mungkin kalau aku udah gak antar jemput anak aku, mungkin aku waktu eksperimen tuh lebih banyak kayak gitu, bikin mie wortel, mie bayam. Sekarang tapi udah ada itu ya instan. Kenapa aku harus repot-repot kayak gitu loh? Kayak gitu ya udah nonton pakai cetakan mie lagi ya. Aku harus beli lagi kayak gitu. Iya aku harus beli lagi soalnya ibuku punya. Kayaknya di adik aku yang suka-suka bikin kue itu adik aku soalnya. Sekarang aku mau bikin mie instan. Sedap aku bikinnya tanpa digoreng. Enak ini bayam. Aku suka. Ini mie sedap soto juga aku suka. Aku berdua aja sama anak aku. Ini warnanya hijau loh. Tapi ini tampaknya nggak hijau ya. Hijau ini warnanya. Hijau, warnanya hijau ini. Ini bumbunya udah aku aduk-aduk. Udah aku tuang ya, diaduk-aduk dulu. Kayak biasanya. Ini buat anak aku. Anakku mau mie bayam. Udah matang. Ini mie bayamnya pakai telur asin anakku. Aku pakai telur ceplok aja. Tuh, aku buat anakku ya. Halo sayang. Mana ganteng? Ganteng mama. Ayo. Ini, mam di ya. Tuan aku. Aku makan dulu ya. Rumah. Jadi aku ada temennya kayak gitu. Udah makan. Tapi anakku biasanya tuh makannya kadang di meja, kadang di kamar kayak gitu. Aku nggak maksa lah kayak gitu. Kecuali ada Mbak Uti, Mbak Kakung sama aja paling ya tambah manja ya. Kalau sama ada Mbak Uti, ada Mbak Uti, ada Mbak Kakung tuh pasti tambah dimanja. Biarin aja kayak gitu. Mungkin toh makannya juga mie kayak gitu loh. Kecuali soto ya. Soto banyak kuahnya itu baru di meja makan. Santai aja kayak gitu, fleksibel. Ya, tapi kalau itu ya kadang-kadang ya memang harus di ruang tamu, apa ya, ruang tamu, ruang makan kayak gitu. Kalau di mana itu aku lihat itu. Tapi kan ini aturannya ya, aturan bakunya kayak gitu sih. Tapi anakku biarin aja di kamar.
Makan di kamar, aku di meja makan kayak gitu. Aku biasanya kalau kuah-kuah gak berani makan di kamar, comot semuanya. Takut ya kayak gitu kotor. Itu apa? Jatuh-jatuh kayak spray, aduh, kayak gitu loh. Oh, udah pakai mie, pakai nasi, sayang. Selamat makan. Biarin aja. Aku pakai bon cabenya level level 50. Jadi gak usah banyak-banyak. Sedikit aja. Aku pakai bon cabenya sedikit aja. Ih, mana sih kok gak keluar ya? Ih, ih. Kok gak metu sih? Antep. Level 50. Bon cabe. Melinting-melinting ya. Alhamdulillah. Udah kenyang ya. Hujan. Gerimis kayak gitu. Udah terang. Tuh. Ini yang datang muncul hujannya. Hujan sedikit ya. Deras, rintik-rintik. Ini sekarang rintik-rintik lagi. Nah, hujan. Iramanya itu sangat itu loh. Seneng banget kayak gitu, teduh terus sahdu kayak gitu ya. Rintik-rintik, hujan deras, berhenti, rintik-rintik lagi, hujan. Aku seneng banget kayak gitu loh. Udah kayak gitu aja. Itu ada, aku tahu ya, wortel, terus mie wortel, mie bayam, sama kentang ya. Bukan mie kentang. Kentang itu semuanya bisa dibikin tepung kayak gitu. Ada teknologinya bagaimana kentang dibikin tepung kayak itu. Nggak kaget ya kalau perkedel, nggak kaget kan. Bahan untuk perkedel kayak gitu. Wortel dibikin tepung kayak gitu ya. Kemudian bayam dibikin tepung kayak gitu kan. Asik sebenarnya warna hijau. Itu kan masih dicampur tepung terigu kalau mie ya. Ini asli tepung bayam kayak gitu ya. Tepung wortel, tepung 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 kentang kayak gitu, asik sebenarnya. Senang aku. Kalau ada itu bagian dari teknologi pangan ya kayak gitu itu. Mungkin wortel diiris-iris, dipanggang, dikeringkan, kemudian ditumbuk kayak gitu ya. Kayak gitu kan ya. Aku sayangnya terbatas sekali waktuku kayak gitu kan. Gak bisa lah aku eksperimen. Itu udah ada sekolahnya kayak gitu. Aku cuman bayangin aja kayak gitu. Ya semoga aja nanti dapat teknologi semakin banyak berkembang. Kayak minyak itu dulu kan minyak kelapa ya. Kemudian ada kelapa sawit. Kemudian ada minyak avocado, apukat kayak gitu. Minyak apa lagi? Banyak kok, minyak wijen. Terus minyak dari bawang putih, ke bawang merah. Itu ada teknologinya. Ada ilmunya, sama kayak pertanian, peternakan, kemudian pangan itu ada ilmunya semuanya. Jangan berhenti kayak itu cari ilmu sampai sarjana, karena aku inget-inget ya, jangan sampai lupa kalau sudah sarjana itu beda biasanya gajinya tuh, bisa kalau melampaui cepet kayak gitu, cepet melampaui anak SMA kayak gitu biasanya. Biasanya kalau anak SMA 10 tahun dulu dapat gaji 1 juta misalnya ya, itu sarjana dulu mungkin lebih dari itu kayak gitu loh. Berapa tahun udah dapat gaji berapa, standar UMR sarjana itu jangan lupa kayak gitu. Sebenarnya
Sebenarnya biasanya itu kalau wawancara itu ditanyain minta gaji berapa kayak gitu. Sesuai perusahaan, standar perusahaan karena masing-masing perusahaan itu punya standar sendiri. Gaji-gaji lulusan SMP, SMA kalau ada ya, office boy itu kan biasanya SMP ya. SMA itu kemudian biasanya karyawan yang diproduksi kayak gitu. Kalau di atas lagi itu kepala bagian itu biasanya sarjana, itu beda-beda gajinya kayak gitu. Standarnya perusahaan itu beda-beda kayak gitu. Jadi rezeki itu, makanya aku rezeki dan gaji itu dari Allah, semuanya kan dari Allah kayak gitu. Semuanya dari Allah, jangan mentang-mentang ya kayak gitu. Aku sudah sarjana, itu semuanya dari Allah. Bahkan sarjana aja bisa bisa apa ya? Pokoknya rezeki itu dari Allah kayak gitu. Itu aja pemahamannya dan selalu bersyukur kayak gitu. Sekolah itu untuk tujuannya mencari ilmu. Bapak aku kayak gitu. Cari uang tuh iya kalau kamu bekerja, kalau nggak kerja dari mana ya? Ya udah dari harta bapak aja. Karena anak perempuan ya, semoga aja bapakku dapat suami yang bertanggung jawab dan alhamdulillah kayak gitu. Anak-anakku juga ya moga-moga jadi suami yang baik kayak gitu, lebih baik daripada bapaknya. Terus saja kayak gitu. Kualitasnya kan lebih baik, lebih baik, lebih baik kayak gitu. Dan sempurna, menuju sempurna itu. Asik banget ya kayak gitu, romantis kayak gitu loh. Hampir menuju sempurna itu bukan tidak mungkin menurut aku. Mudah asalkan komitmen itu udah dijalankan kayak gitu dari awal menikah itu dijalani aja. Udah kayak gitu. Aku kan sebenarnya tinggal jalani komitmen. Masalahnya itu kadang-kadang tuh nggak kuat stamina, kadang-kadang nggak kuat itu dari kayak misalkan ya faktor eksternal kayak misalkan di sini panas kayak gitu kan, beda ya di Probolinggo kan dingin kayak gitu. Kalau aku nggak beli AC aku nggak mau kayak gitu, aku pulang aja. Yo gimana lagi, terus bapak aku yang gak apa-apa beli AC kayak gitu. Aku mesti kadang aku heran ya, aku mesti zaman dulu tuh mesti izin bapak aku. Soalnya kalau kurang itu dulu pengantin baru kayak gitu, aku takut memutuskan sesuatu itu. Kadang-kadang Pak aku beli rumah gimana? Iya bapak bantu. Ya kayak gitu, soalnya kan masih terjangkau ya kayak gitu. Aku masih dua jam perjalanan dari tanah kelahiranku ke perantauan aku cuma 2 jam kayak gitu. Bapakku masih bisa lah digaduk-gaduk nolah, entah nggak, meskipun nggak bantu banyak kayak gitu, uang mukanya aja kayak gitu. Hujan lagi. Ya kayak gitu ya. Itu aja, soalnya bapakku itu kan anaknya itu 1 tahun punya anak, aku punya adik satu, berapa tahun ya, 74, 75, 78. Aku yang sama adikku yang kedua nih deket-deket, yang ketiga juga lumayan 78, berarti 4 tahun ya. Aku waktu menikah itu nggak ada itu, aku nggak tahu ya, soalnya aku kan nggak dikasih tahu tuh, kayak cuman aku dikasih tahu kayak gini, kalau hamil jaraknya jangan terlalu dekat. Ibuku bilang juga kayak itu. Balai Kesehatan Ibu dan Anak ada kan, BKIA itu ya kayak gitu. Nggak disebutin tapi berapa tahun, kayak pokoknya jangan terlalu dekat. Mungkin 3 tahun masih boleh, 4. Aku ambil 10 tahun. Maunya aku itu ya udahlah biar satu persatu selesai, satunya lagi kayak gitu. Maunya aku dulu kalau perempuan satu aja, kalau laki-laki kasihan nggak gitu bapak aku kalau nggak ada temennya kayak gitu. Soalnya kalau ibu kan di rumah ya kayak gitu. Kalau perempuan kayak gitu. Jadi aku punya, kalau terserah sih sebaiknya sih 2, atau kalau perempuan tuh 1, aku pikir aku, soalnya sakit sekali kayak gitu. Aku nggak tahan sakit kan. Aku normal kayak gitu. Makanya mungkin jaraknya aku terlalu jauh itu
aku lebih fokus kayak gitu ke anak pertama dulu, kemudian anak kedua kayak gitu. Jadi bapakku bantu, sebenarnya mau dijualkan sawah tapi nggak laku kayak gitu. Kemudian dijualin mobil, itu pun harus berbagi bertiga kayak gitu. Banyak tanggungannya ya. 20 20 20 itu semuanya buat anaknya, 20 20 20. Apal harus harus hafal. Soalnya kenapa ya? Kayak gitu loh. Kenapa ya aku ngomong kayak gini? Karena menurut aku pengalaman itu mahal kayak gitu. Kalau tahu aku harus vlog dan minta subscribe dan minta ditonton kayak gitu kan aku malu ya. Aku nggak tahu, ini hujan sekarang, aku mau jemput anak aku nggak tahu kalau misalkan Pak suami aku nggak maksa sih kayak gitu, nggak maksa aku harus kerja kayak gitu, tapi pernah ngomong siapa yang nggak boleh kayak gitu berubah kayak gitu loh. Kok bisa berubah ya kayak gitu, aku ya udahlah, lidah tak bertulang ya. Kalau sekarang ini ada video kayak gitu aku rekam kayak gitu. Kalau dulu komitmennya direkam aja kayak gitu loh, kan ada memang waktu menikah itu sih ada kan, tapi kan dulu nggak kayak sekarang ya kayak gitu, ada perjanjian, ada komitmen kayak gitu. Bahkan ada yang warisannya tuh udah diatur duluan gimana kayak gitu kan. Aduh, ini sekarang sudah jam 3, aku mau jemput anak aku kayak gitu. Masalahnya itu ya itu aja sih. Aku gak mau cerita, aku kok akhirnya baper juga kayak gitu, baper lagi. Tapi masalahnya udah selesai ini ya, makanya aku ngomong supaya nggak ada masalah lagi kayak gitu, masalah warisan, masalah apa kayak gitu, dan tetap rukun kayak gitu. Aku masalahnya itu udah salah di awal-awal ya kayak gitu. Menyalahi komitmen, dan Pak suami aku tuh, aku mencintai aku apa adanya. Aku juga mencintai suamiku apa adanya, Pak suami aku juga mencintai aku apa adanya. Yang penting aku ada progres berdua kayak gitu. Bagaimana menyusun ya, namanya juga aku dapatnya dari kenalan berdua ya, bukan dijodohin sama bapak ibu aku. Beda kalau dijodohin itu pasti bapak ibuku kalau kaya itu dijodohin, mau mau itu dijodohin, kalau kaya pasti ikut terlibat lah kayak gitu. Masalahnya kalau terlalu banyak terlibat kayak gitu, campur tangan, itu yang takut berbahaya. Takut campur tangan itu takut salah kayak gitu loh, sebagai orang tua namanya juga ada hilaf-hilafnya kayak gitu. Hujan lagi, sekarang sudah terang, sekarang udah adzan asar. Aku mau hunting buah-buahan. Kemarin ada salak. Aku pingin salak. Tapi katanya aku nggak sukanya salak itu kayak gitu. Katanya buah itu pencahar ya. Tapi bisa sulit ke belakang katanya. Ini tapi aku suka, jangan banyak-banyak, kamu sekeranjang. Ya kalau cuma dua kayak enggak lah kayak gitu loh. Soalnya mbakku punya juga dulu pohon salak kayak gitu. Lengkap pokoknya. Talas, pohon salak, sukun, nangka ada. Sukun, nangka itu bersebelahan. Sekarang sudah jadi rumah semuanya. Nggak masalah ya gitu. Katanya ibu aku, yang penting kamu bekerja, bekerja dan bekerja, bergeraklah kayak gitu. Move on. Jangan inget-inget ibu terus, ngelamun, nangis kayak gitu. Aku tadi malam nangis ya, kangen banget sama ibu aku, sama bapak aku kayak gitu. Tidak ada tempat untuk apa ya, sedikit ini, ada jalan lain tah bu selain aku menunggu. Sekarang aku harus menunggu. Kalau dulu aku kan pinginnya buru-buru ya kayak gitu, aku minta cepet sama ibu aku kayak gitu, nggak laku berapa, cepet pengen jual cepet-cepet kayak gitu loh. 75 juta dulu mau dijual, mau dilepas sama ibuku 75 itu, untungnya nggak laku kayak gitu loh. Untungnya nggak laku, udah taunya laku 600 juta tuh berapa tahun, setelah berapa tahun ya, setelah 15 tahun apa 10 tahun ya, kayak setelah berapa tahun ya dijual itu ya, ya sebelah,
15 tahunan lah plus minus. Nggak sampai 20 tahun pokoknya. Lakunya dari 75 itu nggak laku. Lakunya langsung 600. Udah di sana sebelah juga segitu harganya kayak gitu, sama aja. Apalagi di tempat aku tuh deket sawah, deket sungai, jadi mahal kayak gitu loh. Deket sungai, apalagi deket jalan kayak gitu tuh lebih mahal. Itu aja ya. Kok diulang-ulang? Ya bapak semoga gak jalan-jalan kayak gitu. Kalau beli gak keblowok, kalau jual gak kemurahan kayak gitu loh. Mau berangkat jemput anak aku kayak gitu, udah asar. Ya kayak gitu aja. Pengalaman aku jual beli kan semuanya itu ada akte ya, akte jual beli itu ada. Masalahnya itu di apalagi ya? Ya kayak gitu. Kenapa aku gak mau bermain-main harga kayak gitu? Aku pilih harga yang sesuai dengan itunya, sesuai dengan zamannya. Gak enak ya, karena supaya yang beli itu berkah, yang jual juga berkah, dapat keberkahan dari proses jual beli itu kayak gitu. Ada kan jual beli ala Nabi, Nabi Muhammad SAW itu apa? Nggak terlalu banyak labanya kayak gitu, nggak rugi juga kayak gitu. Kayak gitu. Ya supaya berkah aja kayak gitu, baik yang jual sama yang beli juga maupun yang beli. Itu ya ceritanya kalau mau jual-jual, kalau mau beli-beli kayak gitu. Belum pengalaman banyak bisa keblowok kayak gitu. Terlalu mahal, makanya harus searching dulu, cari apa ya? Cari wawasan dulu, pandangan kayak gitu supaya tahu berapa harganya kayak gitu. Karena aku dulu pernah tuh ditanyain kayak gitu, berapa harga di situ, kan 23 ya, zaman tahun berapa itu, tahun 97 itu 23 juta cashnya rumah awal itu kayak gitu. Kemudian kan sudah aku di sini tuh berapa, tahun 2004 ya kan, aku ditanyain berapa sekarang, aku ditanyain ya kira-kira 50 ya, kalau punya aku tuh dulu 80-an kayak gitu, zaman dulu itu 2000-an itu kayak gitu. Kan aku ditanyain rumah kontrakan aku kayak gitu, berapa itu kayak gitu. Kalau 50 kayak 55 mungkin kayak gitu, aku kan ya kan bener kok, bener laku segitu kayak gitu. Aku ngasih tafsiran harga itu nggak salah kok kayak gitu. Aku udah berapa tahun ya on sawah aja tuh, udah 15 tahun ya. Aku 97 ke anggap 2000, 3 tahun, kalau tambah 2004 7 tahun, naik berapa tahun ya, bener kan ya perhitungannya kayak gitu. Harga inflasi tanah properti itu lumayan kayak gitu. Cuman mau laku tuh kalau nggak punya uang banget yang beli kayak gitu nggak bisa. Kecuali itu diasukkan ke bank kayak gitu bisa. Beli cash tapi kreditnya di bank itu bisa juga loh. Itu yang pengalaman baru itu, kadang-kadang ada yang belum tahu kayak gitu. Beli cash di orangnya kayak gitu, tapi di bank itu kredit kayak gitu, setiap bulan ada kayak gitu tuh, ada cash keras, ada cash tapi cuman berapa kali kayak gitu. Selama berapa tahun apa berapa bulan ya, berapa tahun kayaknya cash keras itu namanya. Udah aku mau jemput anak aku, mau hunting buah juga. Kali ada salaknya, masih ada. Aku cari salak ya, ada kok. Lo pinten? Oh, ini ku pondok iki. Salak pondok pinten sunggal kilo? 15 niku 13. Oh, benten. Oh, beda ya. Kalau ini, Pak, 15 1 kilo. Buah naga. Apa nih?
Alhamdulillah datang semuanya. Matur nuwun, Pak. Ya, aku mau pulang. Aku udah jemput anak aku. Hari ini mendung. Tadi hujan, terus rintik-rintik, berhenti, deras lagi, rintik-rintik, berhenti, kayak gitu. Udah mau pulang ini ya, Dek. Deket. Ntar lagi nyampe. Udah. Tanahku masih luas. Itu aja pengalaman aku jual beli, berdagang juga kayak gitu. Aku nggak bisa tuh kalau berdagang itu ya kan, aku berdagangnya tuh daster, terus apa lagi ya, mesti aku komisian kayak gitu loh, reseller komisian. Jadi aku spray pernah kayak gitu, daster. Mulai aku menikah itu masih berkegiatan kayak gitu, makanya Pak suami aku ya udahlah kayak gitu. Ya nggak bolehin kamu kerja siapa, wongnya gak enak meneng, gak enak meneng udah bojone ya. Bojone gak enak meneng di omah kayak gitu loh. Sing kate iki lah Tupperware kayak gitu. Aku kan ditawari kayak gitu sama-sama wali murid waktu anakku TK, ikut Tupperware yuk, ikut Forever yang Harmoni Dinamika itu aku ikut karena ibuku sakit 2 kali. Aku jadi anggota Harmoni Dinamika itu 2 kali kayak gitu. Aku cuman jadi konsumen kayak gitu buat ibu aku sakit kayak gitu supaya lebih murah harganya. Aku gak jual ke orang lain. Kalau Forever yang aku sama temennya Pak suami aku kayak gitu, teman Pak suami aku itu ngajak aku Forever yang, ya aku mau kayak gitu. Aku jualin juga kayak gitu, ya laku sih kayak gitu. Aku modelnya itu MLM, multi level marketing kayak gitu, atau komisi kayak gitu. Aku jualin daster 10 waktu kerja itu, belum nikah waktu itu, kerja sambil aku, temanku kan orang Solo ya kayak gitu, jualan daster. Mbak laku mbak, aku bilang mbak aku ambil berapa kayak gitu, tapi masih dapat kalau 10 dapat 1 kayak gitu. Aku ambil sedikit-sedikit laba itu ya, 5.000 satu daster, kemudian aku laku 10 dapat 1 kayak gitu aja, supaya sama-sama enak kayak gitu loh, nggak ada tekanan harus beli itu kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Bener-bener sama-sama saling membutuhkan, jadi aku tenang kayak gitu loh. Kalau kepaksa beli itu waduh kayak gitu, terus dipaksa-paksa, biarkan aja ngalir kayak gitu. Bener-bener bukan kebutuhan kamuflase jadinya orang gitu kayak gitu, dan nyesel nanti di rumah kayak gitu. Ngapain aku beli ya kayak gitu. Nggak boleh sebenarnya berdagang kayak gitu, nggak boleh. Harus bener-bener dari hati kepinginnya kayak gitu loh. Jadi penjual enak, pembeli juga enak, menurut aku kayak gitu. Ya udah ya, aku mau pulang dulu pengalaman aku berdagang. Karena aku pernah jadi berdagang ya. Kalau untuk agen beras belum sih kayak gitu, tapi sekarang udah banyak kayak gitu. Ibuku udah nggak ada, bapak ibuku udah nggak ada. Sama bapak ibuku aku disuruh jadi agen beras, tapi udah nggak sempat, nggak jalan kayak gitu. Soalnya 30 kilo ya, aku dikasih ibuku 30 kilo gitu. Nggak aku itu, harusnya dibungkusin kayak gitu loh, dibersihin, dibungkusin kayak sekarang 5 kilo kayak gitu. Sama aku dibiarin kayak gitu, wis tak tempel kayak gitu. Udahlah, nggak usah wes dari ibu aku kayak gitu. Sama bapakku juga nggak boleh kayak gitu aja. Jadi persiapan nikah harus siap-siap betul kayak gitu, secara finansial, mental, lahir, batin. Supaya tidak ada penyesalan. Aku menyesal itu karena apa ya kayak gitu. Aku nggak tahu kalau kayak gitu, kalau ada ini ada itu kayak gitu. Kalau BPR aku udah tahu kayak gitu. BPR aku udah tahu dari dulu ya. BPR BTN tuh aku udah tahu. Tapi efek psikologisnya itu loh yang aku nggak tahu kayak gitu loh. Efek psikologisnya yang aku nggak ngerti kayak gitu. Kalau kayak gini tuh aku nggak ngerti kayak gitu. Ya nggak apa-apa, aku seneng.
kalau ada pendidikan pranikah. Yang penting siap lahir batin kayak gitu, punya rumah, punya penghasilan yang pokoknya yang apa ya, yang bisa menunjang rumah tangga kayak gitu, mapan. Perekonomian yang mapan lah kayak gitu. Lama-lama kan diperbaiki, semakin lama kan semakin membaik kayak gitu. Kecuali orang tua kaya kayak gitu ya, langsung disiapin rumah, kendaraan, pekerjaan mapan kayak gitu. Warisan, usaha, orang tinggal melanjutkan usaha orang tua, itu enak kayak gitu. Nggak meraba-raba lagi, nggak meraba-raba takdir. Udah sampai rumah kayak gitu, aku tuh kemarin sakit males banget kayak gitu ya. Aku kan senang ya kayak gitu, tapi ini aku money oriented ini, tapi aku orangnya aku kan kadang-kadang suka maksa kayak gitu loh, bukan karena apa-apa ya, kadang-kadang tanggung jawab kayak gitu. Kalau pekerjaanku di kantor itu sedikit ini, kayaknya kan aku tahu ya orderannya sedikit, aduh gimana ya kayak gitu, baru aku minta izinnya saat order sedikit itu aku minta izin kayak gitu. Kalau bikin vlog kayak gini aku bener-bener gak bisa itu, kayaknya aku gak maksa banget kayak gitu loh, kayak maksa banget sih kayak gitu. Aku ngomong sama pak suami aku, kalau nggak dapat uang ini ya dapatnya kenangan itu kayak gitu. Tapi kan terprogres kayak gitu ya, setiap aku nggak harus sih sebenarnya setiap hari, tapi challenge kayak gitu ya. Tapi menurut aku kayak kalau dapat poin sayang banget kayak gitu loh ya, kalau nggak ambil momen-momen, padahal kenangan itu mahal loh, pengalaman itu kayak gitu loh. Ya kan, aku tuh jadi nggak usah menerka-nerka apa ya, meraba-raba takdir, menerka-nerka takdir lagi kayak gitu. Soalnya bapakku jadi kepala desa itu udah, menurut aku sibuk sekali. Sibuk sekali ngurusin satu desa, itu sibuk katanya bapak aku. Apalagi satu, ya kayak gitulah. Ibuku, kalau ibuku kan sarjana ya, ibuku kayak gitu. Siapa tahu ikut partai bisa jadi bupati, kayak kan sarjana pikirnya. Tapi tapi kadang-kadang kendaraan politiknya itu yang saingannya banyak kayak gitu ya. Jadi ibu aku mungkin kurang, masih baru kayak gitu, kurang familiar di rakyat itu, rakyat kecil itu belum familiar. Mungkin kalau saudara ibu aku, sepupunya ibu aku itu kan dari PDI ya, jadi wali kota kayak gitu loh. Tapi ya ibu aku mengadu peraduan ngundi nasib. Ojo lah bu, aku nggak mau, aku jadi kepala desa aku nggak mau. Tapi kalau ibu mau nyoba-nyoba, aku nggak izin lagi. Aku kan di Sidoarjo ya, ibuku nggak ngizin-izin, minta izin aku sama adik aku yang laki-laki. Jadi ibuku kalau kampanye itu diatur adik aku yang laki-laki kayak gitu loh. Sampai ibuku keliru tim penggerak PKK, kan ibuku tim penggerak PKK ya di desa kayak gitu loh. Bapak aku kayak itu kalau di desa, kalau kabupaten karena ibuku berani karena sarjana kayak gitu loh. Kalau aku nggak tahu, aku nggak terlalu itu. Udah kayak gitu aja, aku hunting-hunting buah dapat kayak gitu. Ya diwaspadai aja, segala ketidakpastian itu harus diwaspadai dengan cara tidak boleh menyerah, tidak mudah patut, dan terus berusaha kayak gitu. Bergeraklah kayak gitu. Aku kenapa ya kayak gitu? Aku malas sekali waktu sakit itu ya. Sakit batuk-batuk itu. Masa infus batinya batuk itu aku kadang-kadang tuh lama sekali kayak gitu, 3 minggu sampai 1 bulan aku sembuh itu kayak gitu. Ini masih batuk-batuk tapi udah
Kayaknya udah mulai bakterinya sudah mati kayaknya. Kena bakteri mungkin ya. Apa nggak tahu. Aku kan nggak pernah pakai masker ya kayak gitu loh. Males aku pakai masker. Soalnya ya nggak suka aja sih. Tapi senang sih sebenarnya enak kayak gitu. Aku pakai kacamata aja. Soalnya debunya itu kayak gitu. Aku kan jarang kalau nggak pakai masker tuh jarang ngomong. Masa di jalan ngomong kayak gitu. Ya kadang-kadang sih aku pakai masker. Kalau pilek coba aja aku ya. Sebulan pakai masker. Kalau sebulan itu aku gak batuk berarti aku harus pakai masker kayak gitu. Nggak tahu aku mudah banget tuh batuk pilek. Itu waspada banget itu ketidakpastian. Itu pakai obat ya, tapi kalau jangka panjang ketidakpastian nasib itu kan harus bergerak kayak gitu supaya seimbang. Oh, pelanya. Buah naga. Ya, aku mau bikin laksa. Kok laksa? Kok beda ya laksa? Laksa panggang. Oh, bisa aja kan ya kayak gitu. Aku mau bikin bakwan jagung ada sayur wortel kayak gitu. Aku mau bikin bakwan panggang keju. Soalnya bosen ya. Aku lebih suka tuh keju panggang kayak gitu itu aku suka. Aku gak suka susu, tapi susu coklat aku suka. Kayak gitu loh. Ada olahannya keju aku suka. Jadinya anak singkong suka keju. Karena aku gak suka susu. Kayak gitu loh. Udah aku mau bikin bakwan keju panggang. Itu kesukaan aku keju itu ya. Anak singkong suka keju. Terus apa lagi ya? Oh ya, kayaknya waktu itu sebentar kayak gitu loh. Cepet-cepet aku. Ya, kayak keburu mati kayak gitu. Enggak, pengalaman aku sebagai anak perempuan pertama, itu ibuku juga anak pertama, bapakku juga pertama. Sebaiknya dapat figur yang kayak kakaknya. Masalahnya itu kan kakakku, aku gak punya kakak ya, kakakku meninggal dua laki-laki. Kayak apa ya, kayak gitu loh. Pokoknya suami itu cari yang kayak kakak, kayak gitu. Aku pinginnya tuh kayak gitu loh, yang bisa dijadikan kakak kayak gitu loh. Aku lihat adik aku tuh gak pernah kok kayak gitu keras sama aku kayak gitu ya. Kadang-kadang sih kalau marah kayak gitu ya sama aku biasanya sih gontok-gontokan aja pendapat kayak gitu biasanya itu tapi jarang sekali kayak gitu. Mudah kompromis sebenarnya aku sama adik-adik aku itu kayak gitu. Nggak ada biasa sih masalah-masalah kecil yang penting sehat semuanya, semuanya kerja cari uang kayak gitu. Ya kalau ada sisa ditabung kayak gitu. Kalau nggak ada sisa mungkin kalau apa ya berdagang kayak gitu rugi ya. Moga-moga nanti nggak rugi lagi kan nggak bisa nggak terus kan kayak gitu. Pokoknya pengusaha itu kayak gitu nggak bisa berhenti kayak gitu gak terus cari aja yang ulet kayak gitu loh. Aku sebenarnya tuh kalau udah sakit itu ya rasanya itu pingin nangis kayak gitu, ibu gak ada. Ini aku kalau gak pernah berhasil kayak gitu aku udah nggak apa-apa kalau memang aku rezekiku dari apa kesehatan ini kayak gitu ya udah aku sangat bersyukur banget kayak gitu apapun keadaannya yang penting aku survive dan bertahan 2 menit itu aku banyak panjang ini pasti ya aku kayak gini. Kenapa gue udah 17 menit kan asik ya aku gak punya beban kayak gitu ngomong itu beban loh ya kayak gitu kalau gak beneran kalau salah makanya itu ada pakar ada ahli kayak gitu ada psikologi jurusan baru itu psikologi kayaknya semua itu kayak gitu ada pertanian ada peternakan semuanya karena kebutuhan kehidupan manusia supaya menjadi manusia yang eh bener-bener manusia kayak gitu loh. Iya kan 4 sehat 5 sempurna aku mau bikin anu aja bakwan banyak ngomong ya aku nggak terasa habis makan apa ini aku ya kayak ngeremus kemenyan. Enggak karena aku udah sehat
kayak gitu. Tapi aku nggak, nanti balik lagi kayak gitu. Kayak kegiatanku tuh kayak gitu terus kayak gitu. Yang nonton cuman sedikit kayak gitu. Bayangin aja nih kalau yang nonton itu satu tapi siapa kayak gitu ya. Itu bisa bisa sedunia suka kayak gitu loh. Masalahnya itu ini passion kayak gitu loh. Tadinya itu kayak gini, gimana ya aku berkecamuk dalam hati. Aku bikin gak ya, bukannya aku kedonyan ya kayak gitu loh. Tapi kenangan itu nggak bisa dibeli dengan uang sebenarnya kayak gitu loh. Sebenarnya itu ya nggak bisa aku nggak tahu ya. 50 tahun lagi wajahku tetap kayak gini, aku apa masih ada kayak gitu loh. Aku, apa aku masih sempat masih sempat aku bikin video ya, gimana ya perkembangan wajah aku kayak gitu. Ini kamera ya memang ya nggak tak pencahayaan, tapi kalau aku dirawat kayak gitu ya ke Natasha kemana ya semuanya pasti cantik kayak gitu loh. Iyalah kayak gitu, sebenarnya cantik itu dari hati kayak gitu. Inner beauty-nya tuh lebih penting kayak gitu. Kamu secantik apapun hatimu busuk kayak gitu loh. Makanya aduh, aku tuh juga gak sok baik ya, gak boleh kayak gitu. Aku kalau sejak aku gak ada ibu itu aku harus memutuskan kayak gitu, ya apa tidak kayak gitu. Dan aku tidak banyak itu ya berikut-ikut apa-apa. Dulu ada ibu aku ikut Tupperware, itu Forever Young, Harmoni Dinamika, banyak yang aku ikutin. Harmoni kan itu udah sakit, itu 2 kali aku ikut kayak gitu loh. Terus masih kerja itu ya itu masih kuliah aja pernah tuh dibawain sama temen aku baju muslim ya. Ini dagangan ibu aku, siapa tahu saudara kamu mau. Kan bapaknya dokter kayak gitu, ibunya tuh ibu rumah tangga kayak gitu, jualan baju muslim. Ya aku bawa, aku naik bis aku naik bis bawa baju banyak kayak. Temen aku nggak tanya sih buat apa, gimana kamu pulangnya, nggak tanya sampai sekarang. Ya aku ngapain ya, teman aku yang penting ibuku beli, saudaraku beli kayak gitu, ibuku kayak gitu baju muslim merah waktu itu setelan kayak gitu. Udah aku kasih uangnya berapa kayak gitu. Ya konsumennya keluarga dulu ya kayak gitu, supaya ya keluarganya dulu lah. Aku kalau dagangan tuh ke keluargaku dulu baru ke orang lain kayak gitu loh. Kalau tanggapan keluargaku kan lebih jujur kan, kenalnya tuh apa adanya kan, detail kayak gitu ya. Apa ngurusi produknya itu ya, kayak gitu. Dan tidak basa-basi kayak, bukan hanya sekedar laku kayak gitu loh, tapi benar-benar punya simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan kayak gitu. Wah, mainnya nih entek sak kilo yo, ngomongnya kok akeh. Soalnya sama jagungnya udah aku pipil ya kayak gini, udah aku iris-iris. Ada mentega, ini secukupnya, ini masakku, ini kerap, ini diparut, ini ada telur, ini ada garam, kasih tepung sedikit, tepung tapioka juga sedikit kayak gitu, sedikit-sedikit aja, nanti rasa tepung ya, kejunya nggak terasa nanti kayak gitu loh. Aku suka keju, ini kejunya diparut dulu, parutan, pakai parutan keju ya kayak gini. Mudah itu deh ini nih. Ini harganya tadi 10.000. Keju kecil, bukan yang besar ya. Kecil aja, cukup kok. Cuman aku bikinnya sedikit, kecil ya deh, cuman untuk berempat. Bosen ya digoreng malah ya. Udah selesai. Si, ininya udah. Itu waktu kecil tuh gak suka
susu itu ya aku udah pernah cerita ya. Kayak gitu loh. Aku tuh suka susu sebenarnya. Gara-gara aku punya adik, aku kan harus gantian tuh susunya kayak gitu loh. Aku tuh susu kalau biasanya aku kan di desa itu ya, aku suka jumprit singit dan sama temen aku kayak gitu. Aku sembunyi itu kayak gitu. Aku sembunyi kayak itu. Aku sembunyi dalam rumah kayak gitu. Tapi aku mampir dulu tuh di rumah aku kayak gitu. Aku minum apa? Nggak minum susu, bubukan susu bendera itu 1 sendok aku minum kayak gitu, kemudian air putih. Aku nggak diaduk lagi kayak gitu. Ibuku kok cepet habis ya, soalnya aku jumprit sengit ya sama temen aku di desa itu, aku sembunyi di rumah aku kayak gitu. Aku di belakang pintu itu kan ada rak itu, ada ceret apa kayak ceret beling itu kaca kayak gitu, diisi air sama ibu aku, air mateng ya sama susu kayak itu. Mungkin kalau malam itu aku minta susu itu dulu ya dibuatkan cepet kayak gitu loh sama ibu aku, pakai termos juga kayak gitu. Pernah itu aku minta susu dikasih sama ibuku mungkin nggak tahu juga ya, ada cicaknya banyak. Wah, nangis aku. Oh, iya sumpah demi Allah, ibuku capek kan ya, mungkin ada adik tuh selisih 1 tahun kayak gitu loh. Hati-hati aja ya kayak gitu. Makanya sampai sekarang aku takut tuh sama cicak itu kayak gitu. Dan susu aku tidak suka. Gara-garanya aku dikasih cicak itu, bukan sengaja ibu aku. Mungkin ngantuk ya, gak dilihat kayak gitu. Itu aku udah habis atau gimana ya? Aku nangis kok ada cicak. Ingat aku masihan tuh. Suka ngedot malam-malam itu. Anakku anak sapi ya, nggak minum asi ibu aku. Sama kayak anakku tuh anak morinaga, anak susu sapi. Aku mau bikin langsung ya, ake banget sih kisahnya, pancet iku-iku ae. Bosen ya, tapi kan refresh kayak gitu, mengingat masa lalu itu sebenarnya seneng kayak gitu loh. Dari suka susu, nggak suka, kemudian suka olahannya. Ya udah, ini aku kasih telur ya. Udah, sekarang mentega. Nanti terlalu asin. Masaknya juga sedikit aja. Separuh lah, jangan banyak-banyak, nanti terlalu asin ya. Ini apa ini? Isi hari dengan hal yang positif. Tapioka, aku kasih sedikit aja. Tepung bumbu ya. Ini ada bumbunya, makanya aku nggak banyak-banyak ngasih, dikit aja. Ini aku aduk semuanya. Nih, nanti bisa dipanggang sebentar. Apa? Kejunya kasih sedikit separuh. Nah, biar nanti ada toppingnya juga, topping keju. Diaduk lagi. Kayak teflon ya, kayak biasanya tapi semuanya. Diolesi minyak sedikit, mentega boleh. Aku lupa ada bawang bombaynya ya, aku kasih separuh aja nih bawang bombay. Ya, gak apa-apa, langsung aja taruh sini. Lupa aku, mestinya dicampur. Gak apa-apa, belum itu kok. Belum mateng banget. Udah, aku panggang dulu. Pakai api kecil ya. Tuh, apinya kecil banget. Aku tutup, aku panggang pakai teflon. Sudah aku balik ya tadi, supaya mateng kayak gitu, sisi bawah atasnya aku kasih. Sekarang udah aku balik tadi ya, aku kasih ini keju biar nggak bosen ya. Digoreng terus, aku suka tuh keju panggang itu, aku suka olahan keju dipanggang kayak gitu ya, aku suka sekali. Anak singkong suka keju. Ditutup lagi.
kasih sambal ABC pedas buat dicocol. Taruh di pinggir aja. Jangan dioles ya, pedes. Udah selesai. Yang ini nuggetnya. Udah, silakan makan. Banyak ya? Bedo. Dilarang memancing. Ini bareng anak aku. Bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama